Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lintang Bustomi. Saya dari kelas Perbankan Syariah C dengan NIM 22402105. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah tertera. Wudhu dan tayamum. Wudhu adalah peribadahan kepada Allah dengan mencuci 4 anggota wudhu dengan cara tertentu. 4 anggota ini antara lain adalah wajah, tangan, sebagian kepala, dan kaki. Sedangkan tayamum adalah membasuh wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dan dengan tata cara tertentu. Rukun wudhu ada 6, yang pertama niat ketika membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan hingga siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir tertib. Sedangkan rukun tayamum ada 4, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah dengan tanah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, dan yang keempat tertib. Najis adalah bentuk kotoran yang setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan diri darinya atau mencuci bagian yang terkena. Najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali ASI. Cara mensucikannya adalah dengan memercikan air ke najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasito atau najis sedang. Contohnya adalah air kencing, darah, nanah, dan kotoran hewan kecuali kotoran anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh bagian yang terkena najis tersebut hingga hilang bau, warna, dan rasa. Yang terakhir, najis mughaladoh atau najis berat. Contohnya adalah segala sesuatu yang berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh bagian tubuh yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali, dan di mana salah satunya dicampurkan dengan debu. Perkara yang mensucikan najis diantaranya adalah air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, yang kedua tanah, yang ketiga benda keras, dan yang terakhir adalah debu. Sholat jamak qashar. Menjamak sholat adalah menghimpun atau mengumpulkan 2 sholat yang dikerjakan pada satu waktu. Sedangkan sholat jamak qashar adalah meringkas rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat jamak terbagi menjadi 2. Yang pertama sholat jamak takdim, yang berarti menghimpun 2 sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Dan yang kedua adalah sholat jamak takhir, yang berarti menghimpun 2 sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua atau yang terakhir. Sholat jamak qashar juga terbagi menjadi 2. Yang pertama sholat jamak qashar takdim, yang berarti meringkas dan menghimpun sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Sedangkan yang kedua, sholat jamak qashar takhir, yang berarti meringkas dan menghimpun sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua atau yang terakhir. Sebab diperbolehkannya sholat jamak yang pertama adalah sebab perjalanan jauh, yang kedua sebab adanya hujan, dan yang ketiga sebab sakit. Sedangkan penyebab diperbolehkannya sholat jamak qashar adalah karena perjalanan jauh. Memandikan dan mengkafani jenazah. Yang boleh memandikan jenazah diantaranya, yang pertama, apabila jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan harus laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikan kecuali istrinya dan muhrimnya. Yang kedua, orang yang telah ditunjuk oleh si mayit tersebut sebelum wafatnya. Yang ketiga, bapaknya. Yang keempat, jenazah wanita dimandikan oleh pemegang wasiatnya. Dan yang kelima adalah suaminya. Tata cara memandikan jenazah. 1. Setiap pemandi wajib berniat memandikan jenazah. 2. Mayat diletakkan di tempat yang lebih tinggi, seperti ranjang atau balai-balai. 3. Air untuk memandikan jenazah disiapkan, dan sebaiknya air dingin. 4. Sebaiknya tersedia air bersih biasa, air sabun atau bidara, air kapur barus, dan air wewangian. 5. Tempat memandikan tersembunyi dari orang banyak. 6. Sewaktu memandikan mayat diberi kain basahan sebagai penutup aurat. 7. Mayat dibersihkan dari segala najis, termasuk mengeluarkan kotoran dari perut dengan ditekan dan dielus, disertai dengan wewangian. 8. Bersihkan mulut dan gigi si mayat. 9. Wudukan mayat dengan menyiram anggota-anggota wudunya. 10. Mandikan mayat dengan posisi terlentang, kemudian dimiringkan ke kanan, dan kemudian ke kiri agar seluruh bagian tubuh dapat dibersihkan. 11.
Siraman pertama sebaiknya dengan air sabun, disusul dengan siraman kedua dengan air bersih, dan disusul dengan siraman air kapur dan wangian. Yang terakhir, disunahkan untuk mengulangnya 3-5 kali. Jika sesudah 3 kali terlihat masih memerlukan tambahan, maka dapat dilakukan dengan 5 atau bahkan 7 kali. Tata cara mengkafani mayit laki-laki. 1. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. 2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. 3. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 4. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. 5. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan, 3 atau 5 ikatan. 6. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka, boleh ditutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. Tata cara mengkafani mayit perempuan. 1. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. 2. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 3. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. 4. Pakaikan sarung. 5. Pakaikan baju kurung. 6. Dandani rambutnya dengan 3 dandanan lalu julurkan ke belakang. 7. Pakaikan kerudung. 8. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. 9. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Sholat jenazah dan mengubur jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, syarat sholat jenazah sama dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Yang kedua, keadaan mayat yang disolatkan sudah dimandikan dan dikafani. Dan yang ketiga, letak mayat berada di sebelah kiblat orang yang mensolatinya. Rukun sholat jenazah, yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga bertakbir sebanyak 4 kali, yang keempat membaca Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama, yang kelima membaca sholawat Nabi sesudah takbir yang kedua, yang keenam membaca doa sesudah takbir yang ketiga, yang ketujuh membaca doa setelah takbir yang keempat, dan yang terakhir adalah mengucapkan salam. Tata cara penguburan jenazah. 1. Menggali lubang kubur paling tidak sekira-kira. 2. Lubang kubur disunahkan memakai lubang lahat. 3. Sesampainya di penguburan, kepala mayat hendaknya diletakkan di sisi kaki kuburan, lalu diangkat ke dalam liang lahat atau liang syak, dimiringkan ke sebelah kanan dan dihadapkan ke kiblat. 4. Wajah dan ujung kaki mayat harus menyentuh tanah dan semua ikatan tali-tali pada tubuh jenazah dilepaskan. 5. Saat meletakkan mayat di lubangnya disunahkan membaca doa, dan yang terakhir, tidak boleh menguburkan jenazah malam hari kecuali darurat. Sholat hari raya adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada lebaran fitrah pada 1 Syawal dan lebaran kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Tata cara sholat Idul Fitri. 1. Pada malam hari raya kita dianjurkan memperbanyak takbir. 2. Sesudah menunaikan sholat subuh, disunahkan untuk mandi sunnah hari raya dan memakai pakaian yang baik. 3. Berangkat menuju tempat sholat dengan tenang. 4. Sesampainya di tempat pelaksanaan sholat, jika tempatnya di masjid, dilanjutkan laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. 5. Setelah imam memberikan isyarat dimulainya sholat id, maka Bilal atau muazin menyerukan seruan sholat. 6. Imam memimpin pelaksanaan sholat id. 7. Pada rakaat pertama, sesudah membaca doa iftitah, membaca takbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. 8. Setelah melakukan takbir 7 kali dan membaca tasbih, lalu membaca surat Al-Fatihah dan disambung dengan membaca surat yang disukai.
9. Pada rokaat kedua setelah takbir, bangkit dari sujud kedua pada rokaat pertama membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan berikut membaca tasbih. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surat yang dikehendaki. 10. Setelah selesai sholat 2 rokaat yang ditandai dengan salam, maka khotib kemudian melaksanakan khutbah sebanyak 2 kali. 11. Setelah selesai sholat dianjurkan untuk saling bersalaman antar jemaah. 12. Setelah selesai bersalaman antar jamaah, dilanjutkan pulang ke rumah dengan menempuh jalan yang berbeda dengan jalan yang dilewati ketika berangkat. 13. Pada sepanjang hari raya disunahkan untuk memperbanyak sedekah, silaturahim, meminta dan memberikan maaf kepada keluarga, sanak saudara, tetangga, dan saudara sesama muslim. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata dan sikap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.